Ketua Tim Hukum MUI Solo, Dedi Purnomo bersama anggota DPRD Surakarta, Sugeng Rianto melaporkan pemilik ayam goreng Widuran ke Polresta Surakarta, Rabu, 11 Juni 2025. Dedi Purnomo mengatakan ada unsur tindak pidana yang dilakukan pemilik ayam goreng Widuran. Dedi Purnomo berharap agar aduan ini menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha untuk melakukan keterbukaan kepada konsumen. Dedi Purnomo menjelaskan dalam aduan yang teregistrasi dengan nomor STBP 411E6 2025 Reskrim tersebut, pemilik warung makan diduga melanggar sejumlah pasal seperti 378 KUHP dan 36 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa laporan yang gunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dedi Purnomo menegaskan bahwa aduan ini ia buat untuk memberi efek jera sekaligus edukasi kepada pelaku usaha. Saya perlu tegaskan yang pertama, saya sebagai pribadi melaporkan ayam goreng Widuran, ownernya, pemiliknya ke Polres Kota Surakarta. Kenapa? Karena saya sebagai pribadi, Sugeng Rianto, bukan sebagai Ketua Komisi 4, ya, merasa tertipu. Ya, tertipu. Kenapa tertipu? Pada saat kami Komisi 4 jajan di sana, yang bayar, yang ngambil barangnya itu pakai hijab. Artinya jelas seorang muslimah. Dan pelaku usaha dalam ini tidak secara jujur menyampaikan bahwa Mbak atau Bu, ada produk non halal loh di produk kami. Enggak menyampaikan itu. Transaksi berjalan, kami makan, dan sekira 2 pekan setelahnya viral bahwa mengandung unsur non halal. Saya pribadi merasa tertipu, dan karena tertipu itu ternyata mewakili sekian banyak elemen masyarakat yang lain, maka saya hari ini didampingi tim hukum Majelis Ulama Indonesia melaporkan owner ayam goreng Widuran ke Polres Kota Surakarta. Barang bukti apa yang dibawa? Satu, kami punya nota pembelian pada hari itu tanggal 5 Mei. Ya. Kemudian yang kedua, ada saksi-saksi, ya, teman-teman kami siap jadi saksi dan sudah kita sertakan. Dua ini saya kira, dan juga berita-berita di media serta keterangan-keterangan lain kita sertakan. Harapannya dengan pelaporan ini apa? Harapannya ini berproses ya secara hukum. Kami segera mungkin ada proses-proses lanjutan, kami sudah siap, ya, dan kemudian ya syukur bisa segera selesai, ya, sehingga dengan selesainya case ini 2 poin pelajaran saya kira. Yang pertama, bagi pelaku usaha kuliner di Kota Surakarta, apapun ya usaha kulinernya, kalau dia mengandung unsur non halal, sampaikan non halal, ya. Atau kalau dia mengandung unsur non halal, jangan cantumkan halal, karena itu berarti penipuan. Dan kalau penipuan berarti menghadapi resiko sebagaimana resiko yang dialami owner atau pemilik warung ayam Widuran. Satu. Yang kedua, semoga ini terakhir. Artinya tidak ada lagi masyarakat muslim, konsumen di Kota Surakarta yang tertipu lagi. Karena kemudian para pelaku usaha sudah reposisi yang baik lah. Dan tujuan kami ke sini adalah untuk melaporkan bahwa sudah terjadi unsur tidak pidana terkait dengan penipuan dan atau penipuan dalam transaksi perdagangan. Ya, kami berharap itu bisa ditindaklanjuti agar ada keterbukaan, ada transparansi, ada efek jera, ada edukasi bahwa jangan sampai ada pelaku sejenis, pelaku usaha yang melakukan strategi marketing yang sama. Seperti yang disampaikan tadi, jadi harus jujur, sampaikan itikat baik. Kalau memang kebetulan belum ditulis non halal, tapi kalau ada konsumen yang ditengarai itu muslim, misalkan berhijab, ya berpeci, itu ya harus diberitahu sehingga membatalkan transaksi, bukan harus dilayani dengan alasan bahwa itu termasuk konsumen. Jadi hal ini akan muncul unsur penipuannya, ada itikat tidak baiknya. Sehingga kami berharap selain itu kami dari MUI juga tim hukum MUI juga berharap ini sebagai salah satu upaya untuk perlindungan umat, ya, terkait dengan keumatan warga muslim agar tidak ada lagi korban yang sama, ya. Dan ke depan ini memang sebagai bentuk perhatian kita, concern kita kepada umat Islam, yang mana hak terkait dengan keyakinan beragamanya bisa terlindungi. Karena memang yang mengharamkan itu adalah keyakinan agama. Ya, kalau untuk permasalahan produknya itu dalam undang-undang perdagangan itu bukan persoalan, boleh saja siapapun menjual
babi pun diperbolehkan, tetapi kalau kita bicara hal ini maka seolah-olah ini akan memunculkan hal yang tidak baik di